warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Asa dari kelompok Magang Mansa Jurnalistik nomor 7. Dan di sini, saya dan teman-teman saya akan menceritakan suatu kisah menarik dari suatu tempat warisan dari kota kita tercinta, kota Yogyakarta. Bagiku, Jogja bukan hanya tentang sebuah tempat. Ia meluas dari ujung laut selatan hingga puncak Merapi. Terhubungkan oleh suatu garis imajiner yang kaya akan makna filosofis dengan warisan-warisannya yang masih tersimpan rapi. Pernahkah kau berkunjung padanya? Pada gagahnya panggung Rapiak? Atau pada anggunnya Keraton Jogja? Atau mungkin kau sudah mengunjungi Istana Air terlebih dahulu? Istana Air ini yang sekarang lebih dikenal dengan istilah Taman Sari Yogyakarta. Terletak tak jauh dari Keraton Jogja, taman ini tak kalah menawan. Bangunan taman yang dibangun di atas puing-puing pesanggerahan Garjitawati ini menyimpan pesona dan keunikannya tersendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ke penjelasan berikut. Kompleks Taman Sari merupakan kompleks istana air atau water castle yang dibangun dengan tujuan sebagai tempat rekreasi dan kolam pemandian bagi Sultan Yogyakarta dan kerabat Sultan. Pesanggerahan Taman Sari merupakan situs sejarah yang menunjukkan kekuasaan Kesultanan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada saat itu. Perubahan alih fungsi bangunan kompleks Taman Sari berawal di tahun 1972 atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejarah mencatat, taman indah ini memulai pembangunannya selama masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I atas lahan seluas 10 hektar yang membentang luas dari barat daya kompleks Daton sampai tenggara kompleks Magangan. Bagai perpaduan antara gaya seni arsitektur Portugis yang dipadukan dengan simbol-simbol khas Jawa. Tersebutkan bahwa salah seorang arsiteknya adalah seorang Portugis yang lebih dikenal dengan sebutan Demang Tegis. Di era modern ini, Taman Sari sudah tidak digunakan lagi oleh Raja Keraton atau Sri Sultan dan keluarganya. Maka dari itu, masyarakat di sekitar Taman Sari membuat Taman Sari sebagai objek wisata. Dan benar usaha masyarakat membuka Taman Sari sebagai objek wisata menghasilkan hasil yang sangat menguntungkan masyarakat di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Taman Sari yang dibuka untuk objek wisata menjadi terkenal hingga mancanegara dan selalu dibanjiri wisatawan setiap tahunnya. Nah, gimana? Ternyata Taman Sari keren banget ya. Nah, Taman Sari sendiri memiliki 5 ruangan berbeda loh. Pertama, ada Gedung Gapura Hageng, Pesiraman Umbul Binangun, Gedung Sekawan, Sumur Gumiling, dan Pulau Kenanga. Masing-masing ruangan juga memiliki fungsi yang berbeda nih. Nah, kalau kalian kepo tentang fungsi-fungsi ruangan tersebut, bisa langsung tanyain ke Instagram di bawah ini ya. Segitu aja vlog dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye!
Ketika berbicara tentang organisasi di Mansa ada banyak sekali. Sampai-sampai editor capek dan hanya bisa memilih satu. Kira-kira organisasi apa yang terbaik untuk editor berkelas? Tentu saja KIR, maksudnya Major. Video singkat ini akan menjelaskan kenapa Major adalah organisasi terbaik di Mansa. Nomor 1. Banyak wibu. Bagi kebanyakan orang Major adalah kependekan dari Mansa Jurnalistik. Tapi itu salah karena Major itu kepanjangannya Markas Pecinta Jepang ora jelas. Contohnya saja di kelompok saya, sudah seperti rumah sakit jiwa, untuk wibu. Di sini Anda dapat menemukan banyak sekali jenis wibu, seperti wibu stres dan bangga, wibu tapi nggak mau ngaku, wibu berbakat, dan karena ini rumah sakit jiwa ya pasti ada ODGJ beneran juga. Nomor 2. Bisa mencari pasangan, di Major banyak sekali kakak-kakak yang ganteng dan cantik. Jika kalian tertarik untuk mendapatkan ayang maka Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya. Dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh muhramnya. Hadis riwayat Muslim. Gak usah pacaran ya dek masih SMA. Nomor 3. Mengerjakan tugas bisa dibantu oleh adik kelas. Ya entah kenapa mbak pendamping saya yang satu ini sempat menanyakan tugas pada adik kelasnya dan akhirnya dibantu menyelesaikan, mungkin karena sudah dikeroyok PR banyak banget tapi gak apa-apa. Di Major kita mementingkan kekeluargaan dan kebersamaan, jadi silakan saling membantu.